Halo, perkenalkan nama saya Syekh Arianto, mahasiswi Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 2022081067 dari kelas PIBS Shift B. Di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan program membuat website dengan PHP dan database yang sudah saya buat berdasarkan data dari Open Data Jakarta. Di sini saya beri nama filenya dengan nama uas_pibs yang berisi di sini ada untuk admin dan ini untuk user. Saya beri nama database-nya dengan website SQL. Lalu di dalam admin ini ada menu-menu untuk edit, untuk index, untuk kategori, navigasi, setting profile, dan tambah data. Lalu di sini ada edit berita. Di sini fungsinya untuk mengedit berita seperti judulnya, gambarnya, atau deskripsi dari beritanya. Di sini ada ini untuk admin. Admin di sini harus login dulu dengan user ID dan username. Di sini ada formulir untuk data beritanya, ada berisi judul, deskripsi, kategori ID, dan gambarnya. Di sini kita bisa mengganti judul, bisa deskripsi, bisa mengganti kategori, bisa mengganti gambar. Lalu jika berita tidak ada atau tidak ditemukan, nanti akan kedirect ke halaman lain dengan peringatan berita tidak ditemukan. Lalu di sini untuk server, di sini ada untuk kategori. Ambil nav ID dari kategori yang dipilih. Di sini bisa mengatur nilai defaultnya jika kategori tidak ditemukan. Di sini untuk gambar, ini ada nanti gambar sebelumnya dan gambar yang sudah diupload. Ini query untuk update beritanya. Lalu di sini dalam HTML saya beri nama admin page. Ini untuk sumber metanya. Saya di sini memakai CSS. Lalu di sini body class untuk menu. Lalu di sini untuk logout dalam settingan aplikasi. Lalu di sini ada untuk admin. Ini untuk data berita, pilihan data berita. Untuk ini data navigasi menu. Ini data kategori. Dan ini untuk setting profilnya. Lalu di sini untuk berita yang ada judul, deskripsi, kategori. Lalu gambar dan update. Lalu di sini ada edit kategori, hampir sama isinya seperti yang berita tadi. Lalu di sini kita bisa memilih kategori untuk organisasi dan untuk topik. Admin. Ini data berita bersama isinya data navigasi menu dan setting. Lalu di sini kategori, ada nama kategori, navigasi, dan simpan. Lalu di sini untuk edit navigasi. Navigasinya bisa ditambah dan bisa dihapus. Ini untuk admin. Isinya hampir sama. Lalu di kategori ini ada nama menu dan simpan. Lalu di sini ada indeks PHP-nya dengan saya beri nama admin page. Kita sambungkan ke login PHP. Lalu ini metanya, ini font JS-nya, ini CSS-nya. Di sini ada menu. Ada bootstrap. Ini hampir sama isinya seperti yang tadi. Lalu ada berita dan tambah data. Di sini jika mau menambah data, bisa select kategori. Di sini saya membuat
tabel berisi judul, deskripsi, kategori, dan navigasi. Seperti ini. Lalu di sini ada kategori PHP, ini untuk mengatur kategorinya untuk topik atau organisasi. Lalu di sini ada navigasi, isinya hampir sama. Lalu di sini ada setting, tambah berita, tambah kategori, dan tambah navigasi. Lalu di sini untuk user ada indeks PHP. Di sini ambil data kategori, ambil data navigasi. Di sini kita linkkan ke koneksi PHP. Ini untuk memanggil navigasi kategori. Jika kategori tidak ditemukan, nanti akan keluar pesan ini. Lalu di sini HTML-nya saya menggunakan Bootstrap. Ini stylenya. Lalu di sini ada untuk nama web, slogan, dan lokasi. Ini untuk headernya. Ini ada home. Ini ada untuk tabelnya. Saya mengambil data, salah satu datanya, data kerusakan rumah yang diakibatkan banjir. Ada kota, tahun, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan terendam. Lalu seperti ini. Lalu ini untuk footernya, berisi Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu ini koneksi dengan nama DB-nya website. Dengan nama DB website. Lalu di sini juga untuk login yang berisi username dan password. Jika username salah akan keluar ini. Jika pengguna tidak ditemukan akan keluar ini. Lalu di sini Bootstrap untuk login admin yang berisi username, password. Saya setting di sini dengan username admin dan passwordnya juga admin. Selanjutnya di sini saya running programnya dengan mengklik search di web seperti ini. Di sini untuk mengakses dengan indeks PHP. Nah, ini untuk tampilan user. Di sini ada header dengan nama web, slogan, dan lokasi web. Lalu di sini ada navbar, ada home. Jika dipencet, ini akan keluar submenu, topik, dan organisasi. Di sini artikelnya. Ini artikelnya. Di sini kategorinya. Ini kategori dinas lingkungan hidup. Ada 2. Lalu ada COVID-19. Lalu ada kependudukan. Lalu di organisasi ada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan jika kita klik, akan keluar data-datanya, deskripsi artikel, dan tabel dari datasetnya. Lalu di bawah sini itu ada footer dengan ini nama web dan lokasi webnya. Lalu di sini ada alamat sosial media dari web yang saya bikin. Ada Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu di sini di organisasi sudah. Lalu di sini kita coba masuk ke halaman admin. Ini kita login PHP. Ya, seperti ini. Kita masukkan username admin dan passwordnya admin.
yang sudah saya buat. Lalu kita klik, akan keluar tampilan seperti ini. Di sini ada data berita, data navigasi menu, data kategori. Di sini jika kita pencet data berita, nanti akan ada judul-judul artikel yang sudah saya buat. Di sini ada lokasi saringan sampah, pelayanan, dan semacamnya. Lalu di sini ada navigasi berupa topik dan organisasinya. Di sini jika kita tambah data, akan keluar judul, deskripsi, kategori, dan gambar. Ini lalu kita pencet simpan. Lalu jika kita mau edit data, misal saya mau edit data ini jadi tahun 2020 seperti ini. Lalu pilih kategori, misalnya saya memilih sumber daya manusia. Kita lihat di sini. Nah, ini datanya yang tadinya di topik berubah menjadi ke organisasi. Lalu jika kita mau hapus, ini jika kita mau hapus, misalnya ini kita hapus, lalu jadi seperti ini. Ya, di sini hilang datanya karena tadi udah dihapus. Lalu ke topik. Nih, data juga tadi udah hilang. COVID. Ya, oke, selanjutnya kita masuk ke navigasi. Ini menu navigasinya ada topik dan organisasi. Kalau kita tambah data, kita tambah misalnya data AIS, lalu simpan, dan nanti di sini akan muncul seperti ini. Lalu jika kita hapus seperti ini, nanti di sini juga hilang. Nah, lalu ada data kategori. Kategori ini ada dinas lingkungan hidup sebagai topik, COVID-19 dan kependudukan itu topik. Lalu organisasinya ada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jika ditambah seperti ini, masukkan nama kategori, pilih untuk menjadi topik atau organisasi. Lalu jika mau edit, seperti yang tadi, simpan, selesai. Lalu ini untuk data headernya. Di sini ada logo sebelumnya, nama web, slogan, dan lokasi websitenya. Lalu di sini saya membuat website saya menjadi responsif. Ini tampilan untuk desktop. Ini adalah tampilan untuk tablet. Di sini ada header di atas, lalu ada navbar di samping kiri, lalu ada artikel di sebelahnya, lalu kategori di bawahnya, dan footer di bawahnya, paling bawah. Kemudian ini adalah tampilan untuk smartphone. Header di atas, lalu ada navigasi di bawahnya, artikel di bawah navigasi, lalu ada kategori di bawah artikel, dan footer di bawahnya. Seperti ini tampilan untuk smartphone. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.